Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, balaghana, telah sampai kepada kita khabar, annal mayyita, sesungguhnya mayit itu yajidu, akan mendapatkan itu mayit apa? Alamal mauti, sakitnya itu kematian. Malam, semenjak tidak yub'ats, tidak dibangkitkan min qabrihi, dari kuburannya itu mayit. Jadi tinggal berapa tahun dalam kuburan, ya seperti itu dia akan merasakan sakitnya yang namanya kematian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian waqala Syaddad bin Aus, berkata Syaddad bin Aus, al-mautu, kematian itu afdha'u, paling menakutkan, min haulim fid dunya wal akhirati, dari ketakutan dunia dan akhirat, alal mu'mini, atas orang yang beriman. Wahua, dan dia itu kematian, asyaddu, lebih parah, lebih sakit. Kalau itu min ya, ada minnya. Kalau min nashri bisa, ini ada min. Wa huwa asyaddu nashru bil manashir, yaitu kematian itu lebih sakit daripada digergaji bil manashir, dengan gergaji-gergaji. Wa gordu, ada min ya. Kalau min ya dari. Wa gordu bil maqaridi, dan lebih sakit daripada dipotong dengan gunting-gunting. Dan wa hulliya fil qaduri, dan lebih panas mendidih daripada diletakkan di qadur. Jamak dari qidrin, dari panci, diletakkan dalam panci. Walau annal mayyita, dan andai saja itu mayit, nusyira, disebarkan, dikeluarkan dari kuburannya, kemudian disuruh nyebar di seluruh dunia ini, fa akhbara, maka niscaya mayit tadi itu akan menghabari ahlad dunia, kepada penduduk dunia, bil mauti, dengan masalah kematian. Ma intafa'u, mereka penduduk dunia itu tidak akan mendapatkan kemanfaatan bi'aishin, dengan kehidupan dunia yang semata. Wala, dan tidak akan juga mereka itu ladzau, tidak akan merasa nikmat, binaumin, dengan tidur. Berarti ma intafa'u, tidak akan mengambil manfaat itu penduduk dunia ya. Itu penduduk dunia bi'aishin, dengan kehidupan dunia ini. Wala ladzau, mereka tidak akan merasa nikmat, binaumin, dengan tidur. Jadi di sini perkataan yang pertama al-Auza'i ini bisa kita dapatkan juga dalam hadis. Seperti contohnya itu kalau orang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat itu Allah akan memberikan yang namanya ular syuja'ul agra. Syuja'ul agra. Jadi syuja'ul agra itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taring dari ular tadi itu terbuat dari besi yang ada di neraka jahanam. Dan ular itu memiliki yang namanya cakar. Wallahu a'lam, ini ular model bagaimana ini? Mungkin seperti yang digambar visual itu kali ya. Seperti kayak naga gitu. Kemudian ular tadi itu melilit orang tersebut.
Setelah dililit, orang tadi itu akan merasakan bisa ular tadi itu dipatok oleh ular tadi itu sesuai waktu dia meninggalkan sholat. Jadi misalnya gini, na'udzubillah min dzalik ya, semoga dijaga. Duhur dia tidak sholat, ya. Kemudian asar dia sholat misalnya. Antara duhur dan asar ini waktunya berapa? Taruh dalam kehidupan dunia itu misalnya butuh waktu 4 jam misalnya, atau 2 jam, atau 3 jam misalnya. Maka ukuran 3 jam tadi itu akan dimasukkan ke ukuran akhirat, dia akan dipatok selama waktu seperti itu. Nah, ente tahu sendiri, 1 hari yang ada di dunia itu 1000 tahun di sana. Berarti kalau per jamnya ya dibagi berapa? Jadi misalnya dia ninggalkan duhur, asar enggak, maghrib enggak, isya dia sholat, ya dihitung. Antara dia ninggalkan duhur tadi itu sampai waktu isya berapa waktunya? Taruh 10 jam misalnya. Ya 10 jam tadi itu diprosentasikan masuk ke ukuran akhirat, dipatok oleh ular, dipatok terus dek gitu. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Jadi dia akan merasakan seperti itu sampai nanti dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan, bukan selesai urusan, tambah parah lagi untuk ketemu dengan Allah, untuk mendapatkan kemurkaan Allah, untuk melewati jembatan Sirat, gitu loh. Paham ini? Belum lagi nanti berdiri di hadapan makhluk semuanya, keringetan tadi itu sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke pusar, sampai ke leher, sampai ada tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nah, itu ya, kalau orang-orang soleh itu Pak, orang-orang soleh itu sampai jangankan jasadnya, anggota tubuh yang kecil itu bisa memberikan syafaat kepada penduduk kubur. Ada satu riwayat dikatakan bahwasannya ada satu penduduk kubur itu dimaafkan oleh Allah gara-gara suatu saat Sayyidina Abu Bakar itu lewat di sana, kemudian satu rambut jenggotnya jatuh di kuburan tadi itu. Satu rambut jenggot tadi itu memberikan syafaat kepada seluruh penduduk kubur. Iku sak rambut jenggot. Kalau satu jasad, ada satu orang Pak, ini mimpi tidak bisa jadi dalil, cuma bisa buat jadi ibro buat kita. Ada satu orang itu gini, mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian tanya, ya apa yang dikubur? Alhamdulillah, anak dikubur enak, dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah. Cuma anak tiap hari sumpek. Loh kenapa? Sebelah anak ini itu tiap waktunya disiksa sama Allah. Jadi suara siksaannya tembus nang aku. Anak dengarkan siksaan ini. Jadi tiap itu tidak tahu syaribul khamr ya, tidak tahu penjudi, tidak tahu penzina, tidak tahu apalah, ahli maksiat. Anak nikmat, cuman ya kerungu. Bangun tidur dia mikir, apa ini cuma ilusi ya? Apa cuma kembang tidur ya? Dia iseng keluar dari rumahnya setelah itu. Berapa waktu itu datang ke sana ziarah ke kuburan tadi itu, kuburan orang yang diimpi itu. Setelah ziarah selesai, dia tanya, sebelahnya ini siapa di kuburan ini? Satu orang ngomong, iya itu sebelahnya dulu orang suka minum khamr. Bayang nama. Ini betul. Kalau ente sekarang lihat, ini kan tidak bisa jadi bukti itu cerita apa itu mimpi. Ya sudah memang tidak bisa. Cuma ini ibro buat kita. Makanya Pak, semoga kita orang kalau meninggal dunia ini tonggo nih kita orang di kuburan yang soleh-soleh Pak. Iya. Jadi kalau dilihat Pak ya seperti orang hidup di dunia itu, sebelum sampean masuk ke rumah, lihat dulu tonggo itu sopo dhisik. Lah cuma kan meninggal Pak, enggak tahu. Gitu lah. Paham ini? Wa qala Syaddad bin Aus, berkata Syaddad bin Aus, al-mautu, kematian itu afda'u, paling nakutkan. Kematian itu paling nakutkan dari ketakutan yang ada di dunia dan akhirat, tapi atas orang mukmin.
Kalau tidak mukmin enggak. Maknanya apa? Mukmin itu orang yang paling takut untuk kematian, bukan cuma takut tok, berbuat kebaikan. Tadi itu yang ngaji maghrib. Bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dan dua keamanan. Siapa yang takut di dunia, Allah buat aman di akhirat. Siapa orang yang aman, merasa aman di dunia, dibuat takut di akhirat. Mukmin ini takut di dunia kepada Allah. Sehingga segala sesuatunya itu Allah, Allah. Ente tidak ngambil uang tak untuk riba, enggak wes. Loh, ini bunganya kecil, enggak, takut tanah. Kamu kok enggak gini? Oh enggak, takut tanah sama Allah. Gitu. Makanya dikatakan di sini alal mukmin. Lek ndak mukmin ndak ono wedine. Makanya dikatakan di sini min haulin fid dunya wal akhirah. Daripada ketakutan yang ada di dunia dan akhirat. Dunia sama akhirat ini, Pak, banyak takutnya. Ya benar? Sampean kerja berhasil takut. Takut apa? Takut dirampok. Takut dicuri, takut didolimi dari belakang, embu disantet kah, embu dikenekno, embu di omahe moro-moro ngarepe kono uyahe, embu di ngarepe ku moro-moro ono apa ini bunga-bunga bertaburan. Harusnya seneng sampean. Aja bingung, Beb, omaku mambengi Beb dikei bunga karo wong. Bunga apa le? Ono kenongo, ono. Alhamdulillah le. Lho alhamdulillah Beb. Ojo-ojo aku disantet, ya ora ono, wong iku ngergani kon. Cekne ndak mampu bangke daripada depan rumahmu ono bangkene tikus. Ya. Ini nyambung juga, Pak. Mumpung inget ini. Ya. Termasuk orang yang iman itu melihat sesuatu itu yang kecil tapi dia melihat itu sesuatu yang besar di hadapan Allah. Sampai iman itu paling rendahnya, paling tingginya katanya Nabi apa? Qaulu la ilaha illallah. Ketika sampai mengucapkan la ilaha illallah. Karena pernah dapat cerita dari Hayy Umar, pidatonya beliau pernah mengatakan Imam Haddad itu, pengarang Rotib Haddad itu kalau membaca takbir Allahu Akbar, tembok depannya pecah. Iku jadi tafsirin kulo opo harus dismen bendino. Ente ndak ngerti makna dhab ente ini. Hah? Itu taslim, itu taslim, bukan untuk dibahas itu. Paling rendahnya iman apa katanya Nabi? Paling rendahnya tumitul adza anit thariq. Ketika engkau di jalan kelihatan di situ ada paku kayak ada apa ini kaca, pecahan kaca, ente singkirkan. Itu paling rendahnya iman, Pak. Sering ana lihat, ya semoga diberikan kesadaran oleh Allah. Kadang-kadang jalan itu, depan jalan nanti dikasih bangkai tikus. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tikus tadi itu terkelindas. Ini haram, Pak. Haram, tidak boleh. Jalan yang sampean gunakan sekarang ini untuk orang umum, bukan sampean tok. Lek dipikir-pikir, kenapa bangkai tikus itu tidak diletakkan depan rumah ente aja? Kenapa kok depan rumahnya orang? Kalau ente katakan misalnya, oh iya Beb, ya apa rumahku di jero gang dan sepeda motor liwat. Loh, ente haram seperti itu. Kenapa? Paling rendahnya iman itu menjauhkan sesuatu yang dapat menyiksa, yang dapat mengganggu orang lain. Ente meletakkan bangkai tikus di tengah jalan itu, hukumnya haram. Kenapa? Mengganggu orang lain. Kadang-kadang letakkan gitu, ahli baca Quran. Kadang-kadang ahli zikir, tapi tidak ngerti. La haula wala quwata illa billah. Hati Pak. Nah ini patokannya nih Pak, orang beriman itu semuanya itu timbangannya sama akhirat Pak. Segala macam bentuk ketakutan di dunia, bentuk ketakutan di akhirat yang akan kita terima, itu tidak ada yang paling buat takut bagi orang yang beriman kecuali apa? Kematian. Ente lihat di kitab Nasihat Diniyah. Ketika mereka tadi itu meminta supaya mati husnul khotimah, nangis, takut. Sampai di antara mereka Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah kata kenapa? Nanti kalau aku akan meninggal dunia, lihat ya. Kalau memang engkau dapatkan tanda-tanda aku ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tolong
bagikan manisan sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah. Tapi kalau nanti engkau dapatkan aku dalam keadaan tidak bagus, tanda-tanda su'ul khotimah, jangan rame-rame, kuburan wis rame-rame aku. Setelah meninggal didapatkan ada tanda-tanda husnul khotimah. Amin, Allahumma ja'al minhum. Gitu loh, Pak. Jadi sak maceme ketakutan. Ya wis ini. Diberikan gambaran di sini. Syaddad bin Aus mengatakan apa? Wa huwa asyaddu nashru bil manashir. Ini tahu enggak? Yang dikatakan bahwasannya orang digeraji, sakit tak? Nemen. Jangan digeraji, Beb, sama silet aja sakit. Ya apa ini? Itu digeraji Pak sakit, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang beriman daripada takutnya dengan kematian. Satu orang alim mengatakan apa? Ente tahu enggak dunia itu enggak ada nilainya di sisi Allah. Makanya Nabi Zakaria digeraji. Makanya anaknya Nabi Yahya disembelih. Itu nunjukkan apa? Nunjukkan dunia ini tidak ada nilainya. Kalau dunia ini ada nilainya, mereka tidak akan terbunuh, para nabi, para rasul, orang-orang khulafaur rasyidun. Sayyidina Ali tidak akan terbelah di belakang kepalanya sini. Sampai tembus. Sayyidina Umar tidak akan tertusuk rahangnya. Sayyidina Utsman tidak akan dipenggal dari belakang kalau pas baca Quran, kalau emang dunia itu ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya dunia ini. Gitu loh Pak. Wa qardu bil magharib. Dan itu ringan jika dibandingkan apa? Kematian ini sulit jika dibandingkan apa? Dipotong dengan gunting. Dipotong dengan gunting. Bayang noy medeni, Pak. Bayangkan aja nakutkan. Tapi orang iman itu ndak, kepikiran itu, engkau meninggal, kau iki apa yo? Husnul khotimah apa su'ul khotimah yo? Itu Pak orang beriman. Gitu loh. Wa ghuliya fil qadur, dan lebih takut kematian daripada dia itu dipanasi di dalam bejana yang panas yang besar. Itu lihat. Siti Masyito. Iya pada? Ya apa meninggalnya? Nyemplung. Masuk ke dalam nampan yang besar, kuali yang besar berisi apa ini, minyak, dipanasi, loncat. Anaknya yang suaminya dulu loncat, kemudian anaknya yang kecil, sampai anaknya yang kecil laki-laki itu ketika akan loncat adalah ibu boso isyaratnya gini, loh Bu, aku hati nyemplung pisan tanang gini. Katanya, siapa ini? Katanya Siti Masyito, nah ini ketentuan Allah, loncat. Ayo, iki ibu-ibu sing teko iki. Kula jenengan Pak dari bapak iki saiki. Ya apa? Siti Masyito gendong anak kecil ini. Anak kecil belum, masih nyusu Pak ini Pak, digendong. Anaknya yang laki ngoleh. Siti Masyito paham? Loncat ketentuan Allah ini. Loncat loh. Ini bejana, isi minyak. Untuk apa? Untuk mempertahankan iman. Ketika giliran Masyito akan loncat, Masyito kata mesyit Pak. Mesyit itu suri. Makanya Masyito itu dikatakan orang yang tukang sisir. Anaknya Fir'aun. Anak pernah dapat keterangan, Masyito itu kalau tidak salah merupakan anaknya Fir'aun juga, cuma yang beriman. Wallahu a'lam. Ketika loncat ini mikir Pak, ya apa Pak, ibu nggak warek nyusuin deh. Mikir dulu, ya apa gitu. Intinya jangan ngomong, sok mikir gue nggak kuat. Doi pikir dewe lah le. Lo saya ki anak lo ki, anak nyusu lo ki, digendong lo. Mikir, ya apa gitu. Le aku suamiku alhamdulillah, anakku alhamdulillah, lah aku tak apa-apa. Iki ngomong Pak lek cilik yo. Bu, jangan khawatir, loncat sudah. Kita sudah ditunggu sama keluarga kita. Ketok ngomong mencolot, Pak. Lho kula jenengan iki ndak ono, Pak, totoan iman kaya ngono iku ndak ono. Totoan iman harus mempertahankan iman supaya nanti harus dibunuh. Ndak ono le, ndak ono. Totoan imanmu iku, iki lho Qur'anmu iki lho ya apa? Dzikirmu ya apa? Salatmu bagaimana? Itu tok. Ndak ono loncat di geraji di. Waduh. Iya.
Makanya aja wedi lah dikit todong tembak ini. Coba dia todong ini. Ayo ini. Apa wae. Wani ya. Takon Beb, ya mbo. Ya pada berusaha ngono. Ngono kok iman iki, Pak. Ente yang ngaji malam Kamis memang boleh kan cover kan? Kalau dipaksa, ayo cover ente, boleh. Tapi yang afdol apa? Enggak. Jangan cover, tetep yang afdol. Ya apa sih, Beb? Ngene lho, kalau pistol, ulek-ulek. Itu lepas dikene sama ente disuruh cover tetep enggak. Itu yang afdol. Tapi kalaupun, naudzubillah min dzalik, semoga dijaga. Kalaupun cover demi menjaga nyawa, boleh. Cuman yang afdol, yang aula, enggak. Loh, Beb, enggak dipateni. Ya iku. Das. Boy, opo. Semoga selamat ya. Walau annal mayyita nusyiro, andai saja mayit ini disebar. Fa akhbaro, maka mayit itu menghabari kepada ahli dunia, terhadap penduduk dunia dikabari. Mayit itu Pak yang di kuburan, aku sing Joko Yudan ya di Maneng ya, metu kabeh. Bayangno ente. Kadang-kadang bingung lho Pak, ngetok wake. Wah subhanallah Pak nggih. Lek pas ziarah koyo ndak cukup. Tapi lek wis meninggal koyo ana celah. Subhanallah. Mosok Bib, lah kok ndak pernah ziarah? Urut kok endi? Andai saja mereka keluar semuanya, metu abe, blet. Cerita orang situ-situ, tentang apa? Bil mauti, dengan masalah kematian. Oh, mati itu sakit, gini, gitu. Ya aku ya semua kitab toh Pak, ya semoga panjang umur ya. Ya coba praktek dhisik. Nggih. Ma intafa'u, mereka tidak akan ngambil manfaat bil aisy dengan kehidupan. Wis percuma Pak. Pasar ditinggalno, toko ditinggalno. Anak istri ditinggalkan. Makanya ini salah satu rahmatnya Allah. Kalau enggak buyar Pak. Ndak ono cerita makelaran niku ndak ono wis. Pasar-pasar tutup kabeh iku. Sing duwe ternak-ternak, kambing-kambing iku ditinggalno kabeh. Cuma gara-gara kadang-kadang ndak weruh sehingga lebih berat nang ternake daripada nang ngajine. Iki ono wong cerita ndak ono tapi wong ndak ono. Ndak ono Pak, insyaallah ndak ono nggih. Ojo kesinggung, Kesinggung ngopo ndak, ojo kesinggung ya. Walaladu bin naum. Ndak akan merasakan nikmat dengan tidur. Ndak ono Pak nikmate. Coba Pak nggih. Sampean misalnya di omahe di kamar ono AC ini ngono misalnya AC ini coba paten ono AC ini cetek atau ono kipas angin paten ono kipas angin wis panas koyo ngono. Matikan lampu ini jebret. Enti ijenan. Tutup ono selimut. Pikirno. Ya opo ya iki yo? Wajibe ngadep ke arah kiblat. Wajibe. Kemudian dimiringkan kalau bisa kanan yang sunnah, kalau bisa kiri enggak apa-apa. Pokoknya ngadep ke arah kiblat. Kemudian sunnahnya apa? Sunnahnya dibuka. Iki dibuka, ditempel nang bumi. Iki. Sing gawe perawatan. Wedok-wedok iku. Perawatan sak macem larangi ndak karu-karuan kadang-kadang. Perawatan di tok 1 juta, rungokno yo. Kok mung iso nyeneni lek ngene, Pak. Dibuka, Pak. Kemudian apa? Bentuk badannya agak melengkungkan sedikit. Jadi kepalanya berada di jidarnya tembok itu, temboknya apa itu? Temboknya kuburan, kakinya agak nekuk gini. Takut balik gini, di sini dikasih bantalan. Dek. Mari ngono yo. Maaf ya, maaf. Iso melayu ndak? Hah? Yo ndak iso, Beb. Iku ndak iso melayu, dikei papan. Apa jenenge? Telisik. Ya apa? Mari ngono, dikai tanah kan? Sunnahnya apa? Diinjek-injek. Ndak ono Pak ceritane Pak. Ya Allah, istriku, garwaku ndak ono injek-injek. Cepetan suwene ngono. Guru, ndak ada. Justru sunnahnya seperti itu, diinjek-injek itu. Kemudian apa? Ya ditinggal. Kasih patokan. Jangan langsung disemen, bisa jugruk.
Biarkan dulu sampai ngeras. Ya apa? Jangka waktu 3 hari pecah semuanya ini. Semoga enggak. Ada beberapa mayat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk mendapatkan rahmat kita semuanya. Amin insyaallah. Mulai ini copot. Kenapa sih setiap sendi tadi itu dikasih kapas semuanya? Ini dikasih kapas, ini dikasih kapas, ini dikasih kapas. Di sini dikasih kapas. Ini kapas. Sini kapas, ini kapas semuanya. Kenapa? Karena sendi-sendi ini, maaf, itu yang pertama kali lek jane wong Jawa moncrot. Blap. Iku lho, Pak. Jadi biar ndak langsung kena nang kapas sih. Tempat sujudnya dikasih juga. Ya apa? Wis mari mikir kok ngene. Pojok ngalup. Dudu ngalup iki le. Dudu ngalup iki temenan iki. Saestu. Hancur, Pak. 3 hari itu perut pecah. 7 hari hampir hancur sudah. Kalau sudah 40 hari, itu arwahnya baru naik. Seret. Kembali. Ya macam-macam. Ada yang berada di sorga, amin. Ada yang berada di neraka, naudzubillah min dzalik. Yang ada di sorga, kadang-kadang kangen, Pak, rindu. Sehingga dikasih kesempatan oleh Allah untuk turun ke kuburannya. Loh, jasadku kok wis ngene yo. Ajur kabeh ya Allah. Rindu lagi, datang ke rumahnya dia. Dilihat di situ. Anak dulu buat pengajian di sini. Sekarang anak turunku, muridku ngelanjutkan apa enggak? Kalau sudah ngelanjutkan seneng, bahagia ya Allah, syukur ya Allah, syukur ya Allah, balik maneng. Nanti kangen, datang lagi. Kalau lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, amin, Allah majal minhum, diberikan sayap oleh Allah. Setiap tempat-tempat yang baik, dia akan datang. Nah pengajian, bikin biasanya malam ahad berangkat aku rek, saya meninggal, berat datang. Ono arwahus solihun. Nah ini orang manusia, Pak. Manusia yang tak luput dari salah. Lah terus Nabi Muhammad akan dikatakan meninggal seperti itu, tidak datang seperti itu. Hasya wa kalla. Nabi Muhammad lebih lagi. Ini Pak, makanya ya Allah pikir Pak, mikir rai. Ya apa yo? Kira-kira lek aku meninggal dunia iki anakku iki ya apa? Wis iku wis. Ma ta'buduna min ba'di, jadi para nabi itu. Ma ta'buduna min ba'di. Padahal anaknya nabi itu pasti dari nabi, Pak. Anaknya nabi pasti dari nabi. Makanya anaknya Nabi Muhammad itu tidak ada yang laki. Kalau laki meninggal dunia. Tapi pertanyaan mereka apa? Para anbiya, ma ta'buduna min ba'di. He, nak, kamu semuanya ini kalau bapak meninggal dunia, kamu nyembah apa? Saya tetap dak Qur'anmu ikon woco. Masih tetap ente baca Al-Quran, masih tetap ente sholat, masih tetap ente akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih tetap ente cinta para sahabat, masih tetap ente sesuai dengan jalur abahmu ini. Itu yang perlu kita tanyakan, Pak. Ojo mek takon nak hasil toko iki dino iki opo? Apa? Percuma itu semuanya, habis, tidak ada nilainya. Paham? Ini dikatakan di sini Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini Pak, anak baca sirahnya. Beliau ini punya majelis di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Itu Zaid bin Aslam itu kalau buat pengajian yang hadir itu 40 faqih, ahli fikih hadir depan beliau, nuntut ilmu. Dan beliau kalau nyampaikan hadis tidak ada satupun yang nolak hadisnya. Karena apa? Semuanya sahih. Ini Zaid bin Aslam. Abahnya itu yang bebaskan budaknya adalah Sayyidina Umar. Dulu abahnya itu budak yang bebaskan Sayyidina Umar. Ini Zaid bin Aslam. Dari ayahnya, qala berkata, "Idza baqiya 'alal mu'mini min darajatihi syai'un lam yablugha." Iya, yang belugha. Apa huma itu? Yang dia tidak akan nyampe kepada itu derajat bi amalihi dengan amal perbuatannya. Bi amalihi dengan amal perbuatannya.
syuddada alaihi syuddida alaihil mautu. Akan disulitkan atasnya kematian. Liyablugha, untuk supaya sampai bisa karatil mauti. Waliyablugha bikarbihi darajatahu fil jannah. Itu takdiru. Kalau ada orang mukmin, dia itu meninggal dunia dan amal perbuatannya itu tidak nututi. Orang mukmin ini misalnya ditentukan masuk surga. Bagus surganya. Tapi amal perbuatannya tidak nututi, dia sudah mau meninggal. Ya apa? Dipersulit atasnya kematian supaya itu orang mukmin tadi itu dengan sakarotnya tadi itu bayar derajatnya di surga. Ini kan seperti keterangan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu Ramadan ini. Semoga Allah menyampaikan dalam kesehatan taat, amin insyaallah. Wa idza kana lil kafiri ma'rufun, kalau memang ada orang kafir itu berbuat kebaikan misalnya kafire iku bangun masjid, kafire sedekah, ya, misalnya lam yujzihi, tidak mencukupi. Artinya apa? Lam yujzihi, belum dia terbayarkan, belum mendapatkan pahala dari amal. Inilah baiknya Allah ya. Bukan mentang-mentang kafir kemudian kalau berbuat baik dibiar, enggak. Allah itu adil. Kalau dia kafir, dohirnya berbuat, lepas dari riak loh ya. Kalau urusan riak dan sebagainya itu urusannya Allah. Ya mungkin dia riak tidak dapat pahala ya wallahu a'lam. Yang jelas misalnya ada kafir tidak riak, kemudian sedekah, berhak mendapatkan pahala, belum terbayarkan, ketentuan harus mati. Ya apa? Huwina alaihil mautu, dimudahkan atasnya kematian, liyastakmila thawaba ma'rufihi, untuk menyempurnakan pahala kebaikannya, fayasiru ilan nar, supaya dia menuju ke neraka. Jadi matinya itu dibuat gampang oleh Allah. Jadi bukan berarti kalau ada orang kafir, ini kafir ya, jelas-jelas kafir sudah, tapi kok matinya mudah sekali. So, kaget le. Jangan goyang imanmu. Jangan bingung. Opo kafir? Ya bingung. Itu mungkin kafirnya itu pernah berbuat baik. Allah tidak menginginkan pahalanya ada di sorga. Diberikan di dunia, dimudahkan. Ada orang mukmin kok sulit meninggalnya. Jangan suudzon. Dan jangan sok pinter. Ya apa sok pinter itu? Sampean sebagai ustadz misalnya. Kemudian keluarganya teko. Beb, bojoku beb, ustad, bojoku ustad, misalnya, yai, bojoku yai, datang, mengamam ngono, sok pinter, ana deteksi, sesuai keterangan kitab, mungkin bojomu iki, ono amal perbuatan, yang tidak mencukupi, sehingga disulitkan gini oleh Allah, kurang ajar, iki model malaikat, tidak boleh seperti itu. Sudahlah, kelihatan orang seperti itu, diam mulut ini, diam. Dikunci, jangan dimasukkan kantong, buang di laut. Makanya apa Pak? Orang mandikan jenazah itu cari orang yang amanat. Jangan cari orang yang tidak amanat. Setelah syarat-syaratnya, laki yang mandikan laki, perempuan yang mandikan perempuan, dengan tidak, yaitu dalam aturan VG, antara pusat dan lutut tidak boleh menyentuh karena aurat dan sebagainya. Aturan fikih. Setelah itu apa? Cari yang amin, yang dapat dipercaya, amanat wonge. Lek ndak amanat Pak, naudzubillahi min dzalik, akhire lek jare wong Jawa ngocor. Ora ngocor sampean. Kon ndak ro kon jenazah iku ternyata kon yo iku melet tuh. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ente ngomong seperti itu ndak sadar ta? Kalau dia meninggal seperti itu, padahal ini dohirnya kelihatan dia orang baik. Lah kon iki lho. Baik ndak ketok ngrasani wong tok, terus ya opo matimu iki? Ndak boleh, Pak. Kecuali kalau dia itu menampakkan dengan kefasikannya, ngombe khamr jelas-jelasan. Iki lho khamr tak ombe. Oh, iku kalau meninggal dunia, kalau mati
ojo meninggal dunia keenakan rek, mate modar. Wong koyo ngono. Tetep iso ojo rek seakan rek. Jangan seakan. Semoga kembali ke jalannya ya. Tak tarik mana yang tak tarik. Naudzubillah min dzalik, seakan jangan. Kalau misalnya dia itu meninggal, Pak, atau pelanggan ya. Meninggal misalnya dia kurang ajar seperti itu Mas Ian. Nah, itu boleh kita menyampaikan kalau ada sesuatu yang aneh. Tapi itu pun kalau bisa membawa kemanfaatan kepada yang lain. Lah lek yo mengko ngono tetep ndak berubah ya ojo ngomong kon percuma ngrasani iku jenenge. Orang ini banyak pengikutnya misalnya, kon ojo ngombe khamr tok lho. Ojo bahaya lho. Khamr iku bukan cuma di dunia tok, di akhirat taab lho. Mosok sih apa buktine? Ya, ini kan tahu, oh ini orang yang berubah ini. Ini tahu ndak? Temanmu itu anak mandikan. Itu lidahnya keluar terus loh, dimasuk ndak bisa loh. Mosok Kang, saestu iki. Wah, itu baru boleh. Lek ndak yo ojo. Gawe konferensi pers. Waduh, mari mati karo ngatek ini. Entar. Kelompok kabeh. Kok ndak ruah? Iku ono opo? Ini orang gini ndak boleh mandikan jenazah nih, Pak. Menghinakan. Mukmin itu, Pak, meskipun bagaimanapun tetap terhormat. Maaf ya. Makanya kalau ada mukmin itu meninggal misalnya belum dikhitan, ndak boleh dikhitan, dibiarkan. Padahal khitan wajib loh. Karena apa? Menghinakan nanti. Lah itu dikocor kayak ngono. Semoga selamat ya, semoga selamat. Kadang-kadang meninggal apa ini kecelakaan gitu ya. Jangan ngomong, oh ndak rukun getine koyo ngene, iku koyo ngene, iki pesok. Apa ini? Lek saiki tahu Pak Rahman yang Pak di foto. Lah betul loh ini. Dan yang lebih parah lagi sekarang ini, tahu enggak sampean? Barusan ini, bapaknya meninggal dunia, dikei sewek, ya kan? Sebelah kini bojone, sebelah kini anaknya wedok, sebelah kini anak lanang, foto selfie. Nggak percaya sampean yo, sing duwe WA nyangon aku maring ini. Tak kei sampean, tapi ojo rek. Tak nyebar nang malian. Yo apa sampean? Iki bapak mati lho. Si ono tali ini ngene. Ibu ada pinggire, anaknya kan guyu wedok. Buka aurat, rambutnya ketok. Lho Beb kan foto Beb, ndak apa. Ya ndak apa-apa cuma makro, cuma goblok pisan. Anaknya lanang foto. Guyu lho. Ndak percaya? Oh, percaya apa ndak? Aku ndak percaya kok tak duduhi sampe ndak enak aku Pak nyebar-nyebar no airi. Kebenaran iki Pak. Ya Allah, hati-hati Pak. Makanya itu, di sini diajarkan bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini orientasi kita adalah akhirat. Pertama kali akhirat itu pindah, pertama kali dengan kematian. Harus berhasil kematian. Itu yang jadi pikiran kita. Semoga diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.